Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Iqbal dengan NPM 1935103004 kelas 3C angkatan 2019 Universitas Islam Riau, Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pada pertemuan ke-12, tepatnya pada mata kuliah pemrograman web 1. Baik, di sini penjelasannya yang dimana pada HTML-nya yaitu yang pertama saya membuat ada 3 inputan, yang dimana 2 input yang pertama itu bertipe teks dengan name dan ID-nya first name, juga ada last name. Dan yang inputan yang ketiga yaitu berupa submit, yang dimana value-nya adalah submit, ID-nya button add. Lanjut, yang di sini ada heading 2 list item, juga ada unordered list, yang dimana list itemnya sebagai contoh saya buat tugas PWeb 1, dan juga ada nilai maksimal 7. Dengan di sini saya beri ID yaitu list. Lanjut ada const button add sama dengan dokumen dengan metode getElementById, yang dimana button add ini adalah ID dari inputan yang ketiga dengan function addItem event, yang dimana nantinya ini berfungsi untuk mensubmit atau menyimpan inputan yang akan diinput, teks yang akan diinput nantinya dengan metode ini tadi, dengan function addItem event. Selanjutnya ini ada first name, yang dimana ini tadi nama dari inputan pertama. Dokumen dot metodenya yaitu getElementById-nya yaitu first name. Dan yang kedua ada last name, yang dimana di sini fungsinya adalah sebagai untuk menyimpan teks yang ingin kita simpan atau kita tampilkan nantinya di web, di halaman web. Dimana ini tadi untuk inputan pertama, dan ini adalah untuk inputan kedua. Selanjutnya di sini ada new element, konstanta add new element, document.createElement, ini mana metodenya createElement, yang tersimpan pada ID list item, yang dimana ini fungsinya sebagai untuk membuat elemen baru. Selanjutnya yaitu ada new text dokumen dengan metode createTextNode yang berfungsi sebagai membuat teks node yang baru, yang dimana di sini sebagai contoh inputan pertama nantinya ditambahkan inputan kedua, yang dimana di sini kita beri spasi, nantinya akan muncul untuk text node yang baru. Ini tadi codingannya untuk membuat text node yang baru. Selanjutnya ada new element.appendChild new text yang berfungsi untuk menambahkan teks ke dalam elemen yang baru. Ada konstanta firstChild sama dengan dokumen.getElementByTagName ul dengan indeks 0.firstChild, yang dimana ini nanti fungsinya untuk menambahkan item pertama, khususnya karena firstChild pada list item tersebut. Jadi nantinya ingin menambahkan item pada UL, maka menggunakan ini, maka akan tampil nanti item pada UL-nya, yang dimana indeksnya dimulai dari 0, yang dimana isi dari list itemnya itu adalah dengan firstChild.before new element, yang dimana ini fungsinya untuk menambahkan elemen listnya yang baru sebelum elemen yang ada. Misalnya di sini kan inputannya saya buat list itemnya ada 2,
tugas PWeb 1 dan juga nilai maksimal 7. Nah, nanti yang dua ini akan tertimpa dengan inputan yang baru. Nah, jadi di sini akan nanti timbul lagi list item yang baru, begitu. Itulah tadi fungsinya first child before new element. Selanjutnya di sini ada first name .value dan event.prevent default, yang ini fungsinya sebagai untuk mereset kembali apa yang telah disubmit. Jadi tidak perlu untuk menghapus segala macam karena dia akan terreset sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah button add event dengan metodenya add event listener click, bertipe klik. Di ini juga ada yang di sini di mana fungsinya itu yang add event listener itu dengan tipe klik itu untuk meremove list item yang telah kita buat dengan hanya klik. Jadi list item seperti ini yang tampil pada halaman web nantinya tidak perlu kita hapus pusing-pusing, kita remove hanya dengan klik seperti itu. Jadi nanti akan remove atau hilang dari tampilan list itemnya. Itulah fungsi tadi dari add event listener dengan tipe klik tadi ini, ID klik. Langsung coba kita di sininya. Baik, di sini tadi kan saya membuat dua list itemnya, yaitu tugas PO1 dan juga nilai maksimal 7. Misalkan kita menambahkan inputan pertama Iqbal 3C yang inputan yang kedua. Nah, di sini inputan yang ketiga yaitu bertipe submit. Jadi list item yang kita buat akan menimpa list item yang lama. Begitu seterusnya. Dan untuk meremove-nya itu kita hanya tinggal mengkliknya saja, maka akan remove. Seperti itu contohnya. Kita remove, misalnya kita tambah lagi PWeb1 pertemuan 12, kita submit, maka dia ada spasinya tadi seperti yang tadi ini, seperti text note ini kan. Kita ada spasi yang dimana inputan pertama di spasi inputan kedua, seperti itu. Lalu misalnya kita remove kembali, maka akan hilang list itemnya. Baik, itu mungkin tampilan dari codingannya juga pada halaman webnya. Kita lihat git log-nya. Saya akan memperlihatkan git log. Baik, yang dimana yang pertama yaitu membuat file index.html, membuat 3 inputan tadi, yang dimana dua tipe pertama itu adalah text dan tipe yang terakhir yang ketiga itu adalah submit. Yang kedua, yang selanjutnya adalah membuat method dan function, juga membuat teks yang ingin disimpan tadi menggunakan metode getElementById. Selanjutnya itu ada membuat elemen baru dengan menggunakan createElement. Selanjutnya ada membuat text node yang baru menggunakan createTextNode metodenya. Setelah itu ada menambahkan teks ke dalam elemen yang baru. Juga menambahkan item pertama pada list UL yang dimana indeksnya adalah 0, artinya dimana mulai item pertama itu pada UL yang berindeks 0. Menambahkan elemen yang baru sebelum first child. Selanjutnya adalah mereset inputan yang telah disubmit. Juga meremove list item yang telah disubmit dengan cara klik.
tidak ada lagi. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan, yang saya buat pada tugas pertemuan ke-12 ini, yang dimana saya mengambil nilai maksimal 7 pada mata kuliah pemrograman web. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.